Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Pojan Ali dengan NPM 201000010 dari kelas A. Saya di sini sedang melaksanakan UTS Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Unpas 2020 yang dibimbing oleh Bu Hajah Tuti Prastuti SH MH. Poin-poin yang akan dibahas yaitu PHI, istilah PHI, tujuan PHI, perbedaan PHI dan PIH, hukum, tata hukum, sistem hukum, pluralisme hukum, sumber hukum, dan penggolongan hukum. Yang pertama, istilah PHI. PHI adalah kepanjangan kata dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut including, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia, yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Yang kedua, tujuan mempelajari PHI. Pertama, ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan dan masyarakat Indonesia. Kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Ketiga, ingin mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Keempat, ingin mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Kelima, mengetahui prosedur di dalam melaksanakan hukum atau acara pra-peradilan dan prosedur birokrasi dalam negara menurut hukum positif Indonesia. Ketiga, perbedaan PHI dan PIH. PHI adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Sedangkan PIH adalah mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum yang ada di dunia. Pengertian hukum. Definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Menurut Simorangkir Wiryono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat pemaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut Profesor Sudiman Kartodiprojo, dalam Pengantar Tata Hukum Indonesia, hukum adalah pikiran atau anggapan orang, adil atau tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Yang selanjutnya, pengertian tata hukum.
Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum dan ius constituendum adalah dua istilah hukum yang mempunyai arti berbeda. Tidak ada persamaan. Mari kita simak. Pertama, ius constitutum yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang atau hukum yang telah ditetapkan, disebut juga hukum positif. Yang kedua, ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama, hukum Eropa kontinental. Hukum ini mulai berkembang di negara-negara Eropa atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan civil law. Hukum ini merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang telah ada pada masa Kaisar Justinus. Yang kedua, hukum Anglo-Saxon. Untuk jenis sistem hukum ini sendiri mulai berkembang di negara Inggris dengan sebutan common law atau unwritten law. Tak hanya di negara itu saja, namun sistem hukum ini juga melandasi hukum yang bersifat positif di negara lain. Sehingga dalam pelaksanaan dan pembuatan sistem hukum ini memiliki sumber yang akurat dan jelas. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat adalah sebuah peraturan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, biasanya aturan tersebut juga tidak dicantumkan dalam sebuah aturan perundang-undangan atau tidak tertulis. Sehingga isinya pun juga tak jauh dari kebudayaan masyarakat yang dilakukan hingga saat ini. Yang keempat adalah hukum Islam. Hukum Islam biasanya dibuat dengan sumber Al-Quran sebagai kitab yang diyakini. Sehingga isi dari aturan dan hukum ini juga berpedoman dengan Al-Quran. Yang kelima, hukum kanonik. Hukum ini hukum yang mendapat pengaruh dari gereja yang sumber hukumnya terletak pada kitab suci dan tradisi gereja. Hukum kanonik ini biasanya digunakan pada perkawinan umat Katolik. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar, dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan menurut Ilhami Bisri dalam bukunya, Sistem Hukum Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formal atau formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan meningkatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam hukum formil yaitu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Traktat Kebiasaan. Kedua, sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penggolongan hukum. Pertama, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis, yaitu hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang atau disebut veterans adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan disebut juga sebagai Gewoonte en adarecht, adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat atau disebut juga sebagai Traktatenrecht adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai Jurisprudenzrecht adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Yang kelima adalah hukum ilmu. Hukum ilmu atau disebut juga sebagai Wetenschaftrecht adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa, adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Kemudian hukum yang mengatur. Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Yang keempat adalah penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut. Yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. 5. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Yang kedua, ius constituendum, hukum negatif. Ius constitutum dan ius constituendum sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ius natural atau hukum alam. Hukum alam atau yang disebut sebagai ius natural atau antar waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya, terhadap siapapun juga di seluruh tempat.
Contohnya adalah hukum keadilan, yang salah harus dihukum. Yang keenam adalah penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif. Hukum objektif jenis hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja. Yang kedua, hukum subjektif. Hukum subjektif adalah jenis hukum yang muncul dari hukum objektif atau berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum jenis ini juga sering disebut sebagai hak. 7. Penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik atau hukum negara. Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Hukum publik dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum internasional. Kedua, hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Yang kedelapan, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum formal dan hukum material. Untuk pembahasan hukum formal dan material sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang telah menyimak dan memperhatikan. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.